Besar terjemah Al-Quran menerjemahkan kata dabba sebagai hewan atau makhluk melata, sehingga bayangan kita adalah sejenis kadal atau serangga. Padahal arti kata dabba dalam bahasa Arab itu bersifat umum, yaitu makhluk hidup yang memiliki bayang-bayang. Dari pengertian ini saja kita tahu bahwa dabbah itu bukanlah makhluk gaib sebangsa jin atau malaikat, melainkan makhluk kasar. Karena hanya makhluk kasar sajalah yang memiliki bayang-bayang. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan dabbah, makhluk hidup yang dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 29. Perhatikanlah bahwa Allah menyebarkan dabbah pada langit dan bumi. Orang pada zaman dulu yang belum bisa memahami kemungkinan adanya kehidupan di planet lain akan memahami ayat ini bahwa yang dimaksud adalah burung-burung yang terbang di langit. Artinya, pengertian langit di sini dibatasi langit bumi atau atmosfer. Namun, siapa yang membatasi maksud as-samawat atau langit itu adalah atmosfer bumi. Perhatikanlah bahwa pada samawat atau langit itu terdapat juga malaikat. Maka tidak mungkin malaikat itu berdiam di atmosfer bumi, melainkan di langit atas sana. Allah berfirman, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan di bumi, dari para dabbah, makhluk hidup, dan juga para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 49. Al-Qurtubi menyebutkan pendapat Mujahid terhadap makna dari dan dabbah yang dia sebarkan pada keduanya adalah malaikat dan manusia. Artinya, dabbah yang di langit itu adalah malaikat, sedangkan dabbah yang di bumi itu adalah manusia. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nahl. Ada pula ulama yang menafikan arti kata pada keduanya. Said Qutb mengatakan bahwa maksud dari dan dabbah yang dia sebarkan pada keduanya adalah bahwa kehidupan hanyalah di bumi ini saja. Tinggalkanlah olehmu prasangka bahwa di langit terdapat kehidupan yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Pendapat ini jelas tidak tepat, karena jelas Al-Quran menyatakan menyebarkan pada keduanya. Dan keduanya itu bukanlah salah satu saja. Bisa dimaklumi jika pendapat para ulama itu mengingkari adanya kehidupan di planet lain, karena teknologi dan wawasan mereka belum sampai ke situ. Bahkan seandainya ditanya pada mereka apakah manusia bisa ke bulan pun, mereka akan mengingkarinya, karena para ulama tidak suka berandai-andai dan cenderung membatasi pikiran yang bersifat spekulatif. Persoalan lainnya adalah pada kata samawat, langit. Kata ini menunjuk langit secara umum, atau lebih tepatnya alam semesta. Langit yang berarti segala sesuatu yang berada di atas bumi. Maka awan, bulan, bintang, matahari termasuk bagian dari as-sama. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menurunkan air hujan dari langit, as-sama. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Kata as-sama di ayat ini berarti mendung, karena lafal as-sama artinya tinggi. Maka as-sama dapat berarti semua yang lebih tinggi. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan komet-komet. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Maka langit yang ada bintang-bintang ini jelaslah artinya langit alam semesta, bukan hanya langit bumi atau atmosfer saja. Maka kalimat pada surat Asy-Syu'ara ayat 29 bisa kita pahami bahwa Allah menyebarkan dabbah ke seluruh alam semesta selain yang ada di bumi juga. Dengan adanya isyarat ini sebenarnya 14 abad yang lalu Al-Quran telah berbicara mengenai kemungkinan adanya kehidupan di planet lain.
Belum tentu makhluk hidup di planet lain itu seperti alien yang aneh-aneh. Karena itu hanya ada di film-film saja. Makhluk hidup di planet lain itu mungkin kurang lebih sama dengan yang ada di bumi. Kalaupun memang di planet itu tidak ada makhluk hidup lain, maka yang jelas kita berpikir pada hal-hal yang sementara ini disepakati saja. Di antaranya, ayat Al-Quran menyatakan dan sains juga membuktikan kehidupan bermula dari air. Sedangkan di alam semesta ini terdapat beberapa planet yang mengandung air atau minimal berupa es, seperti planet Mars. Mungkin suatu saat nanti akan ditemukan lebih banyak lagi planet yang seperti ini. Jika ada air, pasti bisa muncul kehidupan. Al-Quran menyatakan manusia bisa mengarungi alam semesta. Dan faktanya teknologi manusia memang telah mendarat di bulan. Sedangkan pesawat luar angkasa tak berawak telah mampu mencapai Saturnus. Maka, kalaupun bukan di planet itu sendiri yang ada dabbah atau makhluk, maka manusialah yang akan mendatangi planet yang kondisinya memungkinkan untuk hidup. Dan manusia akan hidup di sana. Akhirnya, hanya waktulah yang akan membuktikan benar tidaknya hal ini. Nah pemirsa, inilah tayangan Khazanah hari ini. Semoga tayangan hari ini bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.